Om Swastiastu. Halo sahabat anak dewata, apa kabar? Wah, senang sekali juga bisa kembali hadir menemani sahabat anak dewata di rumah, tentunya dalam acara kesayangan kita, Rare Angon Melali. Sahabat anak dewata, sekarang Jigek ada di kawasan Denpasar nih. Dan Jigek akan mengajak sahabat anak dewata untuk melali ke salah satu sanggar kreativitas anak yang ada di sini. Gimana? Penasaran? Gimana serunya Jigek di sini? Makanya jangan kemana-mana. Yuk, ikut Jigek. Halo Kak Ade. Halo. Apa kabar? Baik Kak Jigek. Nah, sahabat anak dewata, ini dia Kak Ade selaku pembina Sanggar Kreativitas Anak ini. Dan Kak Ade nanti yang akan memberitahu kita tentang informasi apa aja sih yang ada di sanggar ini. Langsung kita tanya-tanya aja yuk sahabat anak dewata. Nah Kak, sebenarnya Sanggar Kreativitas Anak ini mengajarkan kita apa aja sih? Ya, jadi adik-adik biasanya di sini kita sebut ya, itu dia berkegiatan bermain sebetulnya. Bermain, tapi menghasilkan sesuatu. Wow. Jadi dengan bermain dia akan senang, akhirnya berkreasi. Oke, jadi menghasilkan sesuatu tapi ngerasanya dia tuh kayak main gitu ya Kak? Iya, adventure. Makanya di sini itu dipadukan jadi alam. Sekalian nanti membuat sesuatunya berhubungan dengan seni rupa. Gitu. Oh, wah sahabat anak dewata, baru mulai pembicaraan aja kayak udah seru banget ya sahabat anak dewata. Terus contohnya yang dari alam sambil menghasilkan karya tadi tuh kayak apa aja Kak? Iya, nanti mungkin Kak Jigek bisa lihat dari awal itu di sana ada flying fox nih. Nah, kita ditantang jadi anak-anak Indonesia adik-adik di sini bisa langsung dengan alam berinteraksi. Itu nanti kegiatannya juga selain itu juga berkegiatan di seni rupa itu dengan bahan-bahan yang ada. Misalnya nih daun, itu menjadikan sesuatu. Terus juga ada sampah mungkin, tapi dibersihkan dulu ya. Itu akan menjadikan sesuatu. Begitu. Oke, jadi dari bahan-bahan yang mungkin udah nggak berguna gitu kayak kita sulap jadi barang-barang seni yang nantinya mungkin bisa dijadiin pajangan atau mungkin bisa dijual ya Kak ya? Wah, ya nanti kalau sudah menjadi sesuatu kita juga bisa dijual. Tapi yang penting itu anak-anak atau adik-adik di sini itu berkegiatan menghasilkan sesuatu dengan senang. Jadi bisa digunakan misalnya untuk sekolah, itu bisa tasnya ya dari bahan alam dipadukan dengan misalnya tempat beras. Nah, itu bisa jadi tempat pensil dari botol. Wah, sahabat anak dewata, ternyata keren banget ya. Kita bisa buat kotak pensil sendiri, terus kita bawa sekolah dan kita bisa pamerin ke teman-teman. Rasanya pasti bangga banget bawa sesuatu yang kita bikin sendiri. Oke deh Kak, sebenarnya fungsi yang tadi Kakak bilang di bermain di alam itu apa sih? Iya, Kak Jigek, alam itu sesuatu yang dekat dengan kita kan. Nah, dari alam fungsinya yang di depan itu sebagai pemicu adrenalin, juga pemicu kreativitas. Jadi kalau kita tertantang nih, itu kita semua anggota tubuh bahkan passion ya, jadi itu ingin gitu. Nah, dari situ kalau sudah misalnya kalau agak takut nih berdebar-debar, nah dari debar-debar itu akan memacu kreativitas kita. Nah gitu, seperti itu jadinya. Contohnya kalau sudah berpacu dengan alam ya, seperti misalnya akan terjun atau dengan flying fox. Nah setelah sampai di sana ada rasa lega, fresh badannya, kita ingin membuat sesuatu. Apalagi dengan sekitarnya sudah ada contoh misalnya ya, contoh itu bisa digunakan dan akhirnya kita bisa berkreasi. Misalnya dengan karena di sini banyak pohon, nah banyak pohon kita bisa menggambar pohon, daun, bunga di batik misalnya. Wah, ternyata alam itu banyak banget ya Kak manfaatnya buat kita. Terus tadi juga lihat di depan itu ada perosotan, jungkat-jungkit. Itu ada hubungannya dengan alam juga nggak sih Kak? Iya, itu aktivitas di alam lebih banyak ke fisik kan. Selain itu juga pengalihan. Jadi kalau kita akan stres nih, atau sudah stres, nah pengalihannya dengan menikmatinya dengan ayunan, dengan bermain jungkat-jungkit. Di situ juga ada faktor keseimbangan dan sebagainya. Jadi ada hubungannya semuanya. Jadi permainan adik-adik yang datang ke sini itu bermain
bermain dengan alam, terus berkreativitas. Lengkap di situ dengan mainan fisik juga. Wah, ternyata seru sekali ya Kak. Selain ada berkegiatan dengan alam, ada kegiatan lain nggak sih Kak? Tapi ntar dulu ya Kak, nanti kita lanjutkan di segmen selanjutnya. Wah, sahabat anak dewata, seru sekali ya informasi yang tadi. Sahabat anak dewata, jangan kemana-mana dulu, karena setelah yang satu ini juga akan memberikan kalian informasi yang jauh lebih seru. Jadi tetap di Rare Angon Melali. Nah, gitu be. Sahabat anak dewata, kita kembali lagi dalam acara Rare Angon Melali. Dan sekarang kita akan melanjutkan lagi untuk mencari tahu informasi yang ada di sini. Nah Kak Ade, kita udah ada di tempat apa sih ini namanya? Ya, ini di bagian Da Vinci yang kelas namanya, kelas perpustakaan ya, kelas balok istilahnya kayak gitu. Nah, di sini anak-anak biasanya yang pemain yang bersih-bersih nih, gitu. Ada ini namanya manik-manik kan, beads namanya. Kita bisa rangkai. Ini pertama anak-anak supaya senang dulu. Nah, senang bermain biasanya laki-laki atau perempuan, anak-anak ya itu suka warna kan. Nah, itu di campur-campur, ditata menjadi sesuatu barang yang mungkin Kak Jeket kan tahu ya, jadi ada hasilnya seperti itu ya. Nah, setelah itu ada juga poin di sini yang bersih-bersih gitu ya. Ya, latihan juga tidak pakai cat. Nah, gitu. Nah, di sini ini dari bahan-bahan bekas nih. Nah, seperti ini jadi karton, jadi ataupun plastik yang bisa digunakan tanpa memakai cat. Jadi dia pakai krayon aja ya. Ya minimal kalau ada warnanya pakai krayon atau yang lain atau tempel-tempel. Jadi ada montase atau kolase. Itu. Jadi anak-anak suka merancang biasanya. Jadi bisa dilihat sandalnya. Nah, ini sahabat anak dewata, cantik sekali ya sandal. Ini dari kardus loh sahabat anak dewata. Kalian pernah nggak kepikiran buat sendal itu dari kardus? Nggak pernah kan? Nah, karena nonton Rare Angon Melali, kalian jadi kepikiran kan untuk buat kardus ini menjadi sandal. Dan ini kuat nggak sih Kak kira-kira kalau di tempat yang kering pastinya? Ya, ini buat sandal untuk di kamar kan. Yang penting di sini tuh memang akan nanti ada masanya. Anak-anak akan menciptakan lagi atau berkreasi lagi seperti itu. Gitu. Jadi intinya di sini adalah bahwa semuanya bisa digunakan, tidak hanya sebagai benda pajangan. Nah ini Kak, sandalnya kan kreatif banget nih, cantik banget. Ini dikasih contoh atau dari adik-adiknya sendiri yang mulai buat? Ya, biasanya sandal seperti ini kita beri contoh lebih dahulu. Ya. Kemudian nanti hiasannya dan pengerjaannya mereka akan berkreasi sendiri. Jadi bentuknya tidak hanya seperti ini. Jadi bentuk dasar adalah seperti kaki, itu mereka ukur kaki masing-masing. Ya, setelah itu untuk penutupnya itu bisa berkreasi sendiri. Wah. Bisa kepala kelinci misalnya. Kan kalau ini kan biasa ya. Hiasan kupu-kupu. Nah, tergantung. Jadi kalau yang laki-laki biasanya malah yang sesuatu yang galak tuh, robot, apapun jadinya. Seperti itu. Nah, kalau fungsi yang ini nih apa sih Kak? Ya, fungsi ini itu adalah sebetulnya motorik halus. Jadi ini Kak Jegek memindahkan gini kan perlu konsentrasi ya, fokus. Harus pelan-pelan banget nih sahabat anak dewata. Nah, setelah itu warna juga masuk. Jadi anak yang tidak berani atau malas untuk mewarnai, dari merancang ini nanti dia akan
timbul keinginan biasanya untuk mewarnai, melukis dan sebagainya. Dan juga memikirkan bentuk gitu ya Kak? Rancang ya betul. Jadi rancang bangun di sini karena ada ini ya, ada tempatnya paku-pakunya itu akan berbentuk berbeda dan mereka akan terbiasa dan akan merancang sendiri, tidak hanya melihat contoh. Nah, seperti itu. Jadi ada unsur desain, terutama juga anak kecil yang paling kecil itu berlatih motorik. Oke, jadi mengembangkan daya hayal gitu ya. Pasti. Kakak, ini kan tadi untuk merangsang motorik halus. Kalau sendalnya itu untuk apa? Oh ini ya, ini fungsinya peningkatan dari ini ya. Jadi mereka akan langsung berhadapan dengan bentuk yang beragam. Ada yang bisa kecil seperti ini dan besar tentunya kan. Setelah itu mereka merancang. Karena di sini sudah terbiasa merancang yang kecil. Sekarang dia merancang yang besar. Latihannya seperti itu tahapannya. Dan mengenal bahan yang berbeda, terutama bahan yang di sekeliling mereka yang bisa tidak dipakai. Akhirnya bisa dipakai seperti itu. Oke, kalau umur yang bisa ngerjain ini sama buat sendal itu mulai dari umur berapa Kak? Ini mulai umur 2 tahun. Jadi 2 tahun sudah dibimbing nih oleh kakak-kakaknya. Ya, setelah itu mereka akan bertahap demi tahap akan lebih ke level berikutnya dengan perancangan. Naik tingkat ceritanya. Tapi 2 tahun sudah bisa semua. Jadi adik-adik ini. Wah, jadi dari umur 2 tahun kita udah diajarin untuk berkreativitas ya Kak? Iya Kak Jegek, jadi dari kecil kita sudah biasakan dengan berlatih ya. Jadi memang itu golden age jadi ya, usia emas itu kita berkegiatan sebanyak mungkin, terutama dengan seni rupa. Seni rupa, jadi mereka berkreasi, bermain, ada hasilnya seperti itu. Wah, sahabat anak dewata, keren sekali ya hasil-hasil dari adik-adik kita di sini. Sahabat anak dewata, jangan kemana-mana karena kita akan kembali lagi dalam acara Rare Angon Melali. Nah, sahabat anak dewata, kita kembali lagi dalam acara Rare Angon Melali. Dan di sini kita akan melanjutkan lagi mencari informasi tentang Sanggar Kreativitas Anak ini. Nah Kak, setelah tadi kita di ruang perpustakaan ya, sekarang kita ada di ruang apa nih namanya? Nah ini ruang utama sih ya, jadi dalam ruangan ini itu anak-anak yang sudah pernah membuat sesuatu yang tadi yang di pertama itu di sini ada pilihan ya gitu, misalnya di belakang Kak Jegek nih itu ada batik. Nah itu batiknya tingkat tertinggi. Nah jadi setelah mereka bermotorik kria ya seperti itu dengan menyusun bahan-bahan dari alam dan bahan bekas. Nah di sini mereka belajar mengecat seperti itu. Jadi ada lukis, melukisnya juga tidak hanya di 2 dimensi, jadi dibentuk-bentuk yang mereka suka. Atau juga teman-teman mereka membuat yang di bagian tadi, dan mereka yang mewarnai. Nah tadi Kak Jegek sudah tahu ya, jadi di belakang Kak Jegek ada batik. Nah, itu batik tingkatan tertinggi. Sebelumnya itu ada tingkat sebelum batik itu nanti keramik misalnya. Jadi adik-adik yang datang ke sini itu tidak harus juga pertingkatan, jadi mereka bisa langsung memilih. Jadi ada keramik, ada melukis, ada juga membatik. Oke, jadi seperti yang kakak bilang tadi di situ, ruangan yang bersih, main yang bersih-bersih di sini udah mulai main yang agak kotor gitu ya, yang udah mulai kena bajunya, mungkin catnya. Jadi di sini kotor pun juga bisa dicuci ya. Jadi dalam artian kalau tahap-tahap anak-anak itu catnya juga tidak cat yang berbahaya dan tidak permanen, jadi tetap dia bisa dicuci. Dan tapi kalau masuk ke alat, ke bahan, dia akan tetap awet. Ya seperti itu. Jadi kalau keramik, clay ya, atau dengan batik itu memang bukan kotor ya, tapi sedikit bermasalah nanti kalau tidak dia segera membersihkan dan sebagainya gitu. Oke,
kalau adik-adik yang berkreativitas di sini itu memang selalu didampingin sama kakak-kakak yang lebih besar ya, Kak? Iya, jadi adik-adik di sini tentunya punya pembimbing ya. Jadi istilahnya di sini kakak instruktur. Jadi mereka bertanggung jawab dengan teknik. Ya, jadi adik-adik di sini tahu tentang masalah teknik dasar sampai nanti level yang selanjutnya. Gitu. Jadi mereka yang istilahnya gurunya membimbing, tapi semuanya tetap ke adik-adik yang membuat. Oke, tadi kan setiap kayak tadi di situ tuh untuk merangsang motorik halus. Nah, kalau fungsi ada nggak sih fungsi-fungsi dari yang kita kerjain di sini? Selain tadi untuk 2 dimensi juga, itu ada 3 dimensi kan. Setelah itu fungsinya juga tentunya tentang budaya, budaya lokal, budaya Indonesia pada umumnya gitu. Nanti maunya keramik, itu di Bali juga sudah terkenal dengan keramiknya meskipun bukan asli dari sini. Ya. Terus untuk batik secara umum, secara Indonesia itu punya produk batik kebanggaan seperti itu. Jadi fungsinya sebagai satu pembelajaran material, kedua tentang budaya. Oke. Wah, sahabat anak dewata, ternyata selain kita menghasilkan bentuk-bentuk yang menarik, di sini kita juga bisa sambil mempertahankan budaya kita, seperti batik contohnya. Wah, biar batik itu nggak diklaim sama negara lain. Terus Kak, gimana sih caranya masuk ke sanggar ini? Kan kayak seru banget gitu ya, ikut sanggar ini. Iya, sebetulnya ke sanggar ini welcome siapapun ya, tidak hanya apa namanya yang belajar untuk lama, tapi sepintas juga nggak apa-apa. Misalnya liburan nih, liburan kita ingin membuat sesuatu atau berpetualang, apa enggak ya? Jadi kita bisa sekaligus berpetualang, membuat sesuatu, mengisi liburan misalnya, itu bebas. Biarpun di hari apapun kita bisa masuk langsung ke sini, istilahnya datang saja. Nanti di sana atau di sini nih, banyak kakak pembimbing ya, nanti akan istilahnya menggait adik-adik membuat apa nih. Atau justru kalau adik-adik mau sharingkan pengalamannya, kenapa enggak? Jadi di sini terbuka, jadi kita saling give and take and give gitu. Jadi kayak di sini tuh bisa dibilang tempat untuk menukar informasi gitu ya, Kak? Itu juga boleh. Yang penting tuh bermain dan berpetualang. Ya, seperti itu. Berpetualang kan tidak hanya fisik aja kan, tapi menghasilkan sesuatu juga. Kita bisa bermain misalnya tak umpet di sini atau pakai apa namanya istilahnya untuk mencari jejak seperti itu. Hadiahnya karya kita. Nah, sahabat anak dewata, sekarang Cengek ada di mana ya? Kak Ade, sekarang kita ada di mana? Oh iya, kita sekarang ada di rumah boneka. Ya, tempatnya. Nah, sahabat anak dewata, sekarang kita lagi ada di rumah boneka. Nah, di sini ada boneka jari loh, sahabat anak dewata. Nah, Kak, ini dibuatnya dari apa sih boneka-boneka yang kecil-kecil ini? Dibuatnya dari kain flanel. Jadi mereka akan diajari oleh Kak Ayu nih, misalnya bagaimana membuat pola sederhana. Setelah itu mereka menggunting dan menjahit. Dan mereka bisa memainkannya sendiri seperti ini. Jadi bisa buat cerita sendiri ya, Kak? Iya, betul. Jadi mereka akan membuat itu dari angan-angan mereka membuat sesuatu. Jadi dia, aku mau cerita tentang binatang. Binatang di air misalnya, mereka kan membuat ikan. Nah, setelah itu mereka mainkan. Jadi kalau mereka lagi pengen strawberry, mereka buatnya strawberry ya. Setelah itu nanti kita beli buku. Wah, sebenarnya fungsi dari selain mengembangkan untuk membuat pola yang sederhana, ada yang lain nggak sih fungsi dari boneka jari ini? Boneka jari itu seperti yang Kak Ade tadi sebutkan ya. Jadi dia membangun kreativitas dan imajinasi. Ya. Jadi di sini pengembangannya tidak hanya sebatas ini. Nanti mereka misalnya bisa menjadi komikus. Jadi sutradara, itu ya, bahkan jadi produser nih dan sebagainya. Nah itu. Wah, ternyata banyak sekali ya manfaatnya dengan boneka-boneka ini. Iya betul. Jadi banyak ya. Jadi kita simak
dari pembuatan, memainkan, dan menikmati. Oke. Nah, Sobat Anak Dewata, jangan kemana-mana, tetap di Rare Angon Melali. Dadah! Nah, Sobat Anak Dewata, kita masih dalam acara Rare Angon Melali dan juga masih ada di Sanggar Kreativitas Anak ini. Dan sekarang juga mau belajar membatik nih. Oh iya Kak, gimana nih cara pertamanya? Ya, ini membatik ya. Yang ini sederhana sih sebetulnya. Dari bahannya dulu ya. Iya. Bahannya itu adalah membatik ada malam. Ya, malam dengan sedikit lilin itu bisa dicampur karena kita belajar kan. Setelah itu tentunya ada alat pemanas. Iya, Itu bisa mencairkan apapun ya. Nah, kali ini memang dengan modern ya. Tidak dengan adeng atau Arang. Nah, setelah itu bahan yang lain adalah kain tentunya. Itu Kak Jacket bisa gambar dulu. Jadi Ya, buat sketsanya dulu ya Kak? sketsanya dulu, coba deh. Nah, setelah sketsa ini boleh memakai apapun warnanya. Setelah itu nanti kita memakai namanya camping. Nah, ini fungsinya untuk Ngambil malamnya. ya, jadi seperti sendok. Ah. Nah, setelah itu kita batikkan di atas gambar kajik tadi. Nah, setelah selesai bisa langsung diwarna. Misalnya dengan kalau adik-adik kecil ya seperti ini, Iya. bisa dengan marker ini gitu langsung mewarna agak kering, baru kita nanti bisa lorot namanya. Jadi, lorot itu apa? itu melepaskan batik malamnya. Jadi nanti yang sudah dibatik itu akan tetap putih. Gitu. Nah, itu untuk fungsinya batik itu membatasi. Nah, Fungsi malamnya tadi tuh biar membatasi nggak kena warna ya. Iya, campur. Oke. Nah, Kita ya, gambar aja. Apapun. Misalnya bunga, apapun. Kita buat bunga. Nah, Sobat Anak Dewata, sambil juga ngelanjutin belajar buat batiknya, kita lihat dulu yuk tips berikut ini. Sahabat anak dewata, tips kali ini adalah tentang mengembangkan kreativitas anak. Manfaatkan benda-benda yang ada di sekeliling kita, seperti kertas, kardus kecil, kaleng kecil, kain perca, kaos kaki, stik es krim, dan tanah liat. Berikan kesempatan anak untuk bereksplorasi. Jangan memaksakan ide kita, biarkan si kecil mengembangkan idenya sendiri. Menggunakan warna-warni saat bermain dan belajar. Memberikan liburan yang kreatif, misalnya outbound. Jangan terlalu serius dalam mendidik anak. Belajarlah sambil bermain. Melatih kemampuan otak kanan dengan bernyanyi, puisi, dan menggambar. Nah, gimana Sobat Anak Dewata? Semoga tips tadi bermanfaat ya buat kalian. Nah, Sobat Anak Dewata, ini juga hasil batikannya juga yang tadi. Ternyata buat batik itu nggak gampang loh Sobat Anak Dewata. Kita perlu keterampilan khusus dan kesabaran. Sobat Anak Dewata, tadi kita udah ngobrol banyak banget kan dan sudah mendapatkan informasi banyak sekali tentang sanggar ini. Nah, Sobat Anak Dewata, sampai di sini dulu Jegek nemenin Sahabat Anak Dewata melali. Jangan lupa minggu depan kita melali lagi ya Sahabat Anak Dewata, tentunya di tempat yang lebih seru lagi. Jegek pamit dulu. Om Santi 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 Om. Dadah. Dadah. Dadah.